Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakum dinukum waliyadin. Artinya adalah bagiku agamaku dan bagimu agamamu. Ayat ini menunjukkan ketegasan bahwa Muslim harus menghargai agama orang lain, tapi tidak mencampur adukan ritual agama satu dengan agama yang lain. Dari ayat ini kita bisa berkaca bahwa Islam adalah agama yang cinta kedamaian. Miris, baru-baru ini terjadi perilaku yang bikin kita semua geram. Karena anak mahasiswa Universitas Pamulang yang beragama Katolik digeruduk oleh warga dari Tangerang Selatan atau warga setempat. Bahkan yang bikin aneh, penggerudukan ini dipelopori oleh ketua RT setempat yang bernama Diding. Dari penggerudukan itu, ada mahasiswa Universitas Pamulang yang dikeroyok. Tindakan intoleransi ini dinilai merupakan bentuk kegagalan elemen negara dalam menciptakan ekosistem toleransi di Indonesia. Ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Setara Institut, Halili Hasan. Insiden intoleransi seperti ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Pernah terjadi beberapa kali. Puluhan kasus intoleransi terjadi di Indonesia sejak 2019 sampai 2023. Terjadi kasus 7 intoleransi di 2019. 14 kasus di 2020 dan 11 kasus di 2021 serta 3 kasus di 2022. Pada tahun 2023 kasus intoleransinya cukup tinggi, hampir setengahnya, ada 30 kasus. Ini menandakan bahwa intoleransi ini bisa dikaitkan dengan beberapa persoalan lingkungan strategis yang ada, baik itu lingkungan regional maupun lingkungan nasional. Ini sangat mempengaruhi gerakan intoleransi tersebut. Balik lagi ke ketua RT Diding yang menjadi provokator penggerudukan mahasiswa Unpam Pamulang kemarin. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Tangerang Selatan, bahkan ketua RT Diding ini yang aneh terlihat cengengesan saat tertangkap kamera waktu sedang dimintai keterangan. RT tersebut seperti tidak ada rasa bersalah setelah melakukan penganiayaan dan penggerudukan pada saat doa Rosario di Tangerang Selatan kemarin. Ternyata bukan hanya RT Diding, sebelumnya pernah ada RT Wawan Kurniawan yang berbuat intoleransi saat pembubaran paksa ibadah gereja di Lampung. Sama seperti Diding, Wawan Kurniawan juga ditetapkan sebagai tersangka kasus intoleransi. Pertanyaannya, kenapa banyak ketua RT atau rukun tetangga yang memang harusnya mempunyai jiwa atau rasa toleransi yang tinggi malah menjadi provokator untuk warganya melakukan intimidasi, intoleransi, dan
ya seperti radikalisme sedikit. Gimana sih syarat menjadi ketua RT itu? Syarat wajib untuk dipenuhi bagi calon ketua rukun tetangga dan rukun warga yakni berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA dan sederajat. Syarat lainnya cakap berbicara, membaca, serta cakap menulis dalam bahasa Indonesia. Hal itu sebagaimana tertuang diatur dalam pasal 20 ayat 1 huruf D Peraturan Gubernur atau Pergub nomor 22 tahun 2022 tentang rukun tetangga dan rukun warga. Tapi ada satu yang terlewat sepertinya. Syarat ketua RT harusnya ditambah, yaitu tidak mempunyai jiwa intoleransi dan radikalisme. Kenapa harus ada syarat itu? Karena rukun tetangga adalah pemerintah Indonesia dalam lingkup yang terkecil. Jika saja ketua RT bisa intoleran, tidak aneh jika pejabat di atasnya akan melakukan hal yang sama. Dan akan terus-menerus ada politik identitas serta mengagungkan agama. Aksi intoleransi ini menjadikan kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai tidak mampu untuk menggerakkan aparat negara untuk menuntaskan kasus kejahatan HAM dan intoleransi. Itu menurut Human Rights Watch. Kegagalan tersebut menempatkan generasi muda mendatang dalam resiko yang sangat besar. Saya sih berharap kita rakyat Indonesia yang selalu menjaga toleransi beragama dan keutuhan Indonesia. Karena Indonesia adalah kita, bukan Islam, bukan Kristen, bukan agama Katolik, bukan juga agama Buddha, bukan Hindu, dan juga bukan Konghucu. Indonesia adalah rakyat Indonesia yang ingin hidup dalam kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.